Halo, apa kabar sahabat G-Meets? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Pada tanggal 11 Maret 2023, G-Meets dan Rumah Sakit Darmo mengadakan hybrid talk show dalam rangka Endometriosis Awareness Month. Acara ini disiarkan melalui Radio Global FM dan diikuti langsung oleh peserta yang hadir di Aula Rumah Sakit Darmo. Tujuan dari talk show ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wanita tentang endometriosis dan bagaimana penyembuhannya. Pada talk show ini hadir semua tim Dr. G-Meets, yaitu Dr. Reli Yanuari Primariawan SPOG Konsultan, Dr. Hari Nugroho SPOG Konsultan, Dr. Hengki Muhammad Masteryanto SPOG, Dr. Birama Robi Indra Prasta SPOG, dan Dr. Christina Meilani SPOG. Mereka akan memberikan informasi yang penting tentang endometriosis dan bagaimana metode operasi laparoskopi dapat membantu mengatasi kondisi ini. Yuk, kita saksikan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta dan pendengar radio yang dijawab oleh dokter-dokter ahli kandungan yang telah berpengalaman dalam kasus-kasus endometriosis. Jadi endometriosis itu adalah, tadi sudah sampaikan Dr. Sulung bahwa adalah suatu penyakit kronis. Kronis itu artinya adalah penyakit yang menahun ya. Oke. Progresif itu artinya kalau tidak ditangani dengan baik, semakin lama akan semakin parah penyakitnya. Nah, penyakit ini sebenarnya penyakitnya jinak ya, bukan suatu ganas kanker gitu. Tapi dia menyebabkan ada 3 keluhan pasien ini. Yang pertama adalah pain, nyeri haid. Ya, kalau orang Jawa bilang dilep gitu ya. Ya betul. Ya. Kemudian yang kedua adalah susah punya anak. Susah punya anak, jadi fertilitas ya, infertilitas masalah. Infertilitas. Atau subfertilitas. Yang ketiga adalah adanya tumor. Jadi kista endometriosis. Jadi ketiga keluhan ini yang sering kita dapatkan pada pasien-pasien dengan endometriosis. Nah, seperti sampaikan Dr. Sulung tadi bahwa penyakit ini meskipun jinak harus ditangani dengan secara menyeluruh, komprehensif. Jadi penanganannya ini tidak hanya sesaat, tapi harus ada berkelanjutan dan multidisiplin. Dan mesti continue ya dok. Betul, ya. Betul, multidisiplin. Karena yang menangani tidak hanya dari bidang kandungan saja, ya. Yang ditangani juga kita kadang butuh penanganan dari bidang bedah usus, digestif, ya. Apalagi kalau umpamanya endometriosis itu menyebabkan menginvasi atau mengganggu fungsi pencernaan. Karena kadang-kadang ada yang mengeluh nyeri pada saat buang air besar pada saat haid. Kemudian kita juga perlu kerjasama dengan dokter urologi, permasalahan saluran kencing karena endometritis juga bisa menyerang ke saluran kencing. Sehingga penanganannya itu harus komprehensif dan multidisiplin. Nah, alhamdulillah kita di Darmo ini punya ahli-ahli semua yang kita butuhkan, sehingga penanganannya pun secara komprehensif, tidak hanya harus kita rujuk kemana, rujuk ke sana, ke sini. Jadi cukup pasien datang ke sini, kita akan bisa insya Allah tangani semuanya. Penyebab endometriosis seperti katakan Dr. Eli tadi nggak 100% diketahui. Tapi mungkin ada faktor resiko ya. Iya betul. Faktor resiko kan ada beberapa teori terjadinya endometriosis ya. Jadi misalnya menstruasi awal yang lebih cepat dan menopause lebih lama, kemudian menstruasinya tadi dibilang cepat, siklusnya lebih pendek, jadi dia lebih sering menstruasi dibanding orang yang lain, maka kemungkinan dia terkena endometriosis meningkat. Ya. Tapi kalau faktor resiko itu bukan berarti pasti. Maksudnya begini, dia misalnya, ini saya itu menstruasinya mulai umur 10 tahun. Berarti pasti saya kena endometriosis ya? Belum tentu. Tapi ketika dibandingkan dengan orang yang menstruasinya lebih
dewasa itu kemungkinannya secara statistik lebih rendah. Jadi jangan nganggap nanti salah tangkap. Waduh, saya menstruasi umur 10 jadi pasti kena endometriosis. Belum tentu gitu juga. Ya. Jadi gejala paling sering ya, jadi 80% penderita endometriosis itu mengalami nyeri haid. Nyeri Ya, haid, oke. Jadi kalau secara medis namanya dysmenorrhea. Dysmenorrhea, baik. Kalau bahasa awam dilep. Dilep. Nah itu ya. Jadi kadang gini, dilep itu. Jadi dilep itu merupakan suatu warning. Ya. Jadi itu alarm tubuh yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak normal di dalam tubuh. Nah itu. Ya. Sekarang nyeri haid yang bagaimana? Yang itu merupakan tanda-tanda endometriosis. Jadi yang dijelaskan Dr. Hari tadi ya, dia nyerinya yang progresif. Mungkin makin lama makin meningkat ya, gitu ya. Jadi yang sebelumnya nyeri-nyeri biasa. Kemudian, aduh kalau saya tidak minum obat, saya tidak bisa aktivitas. Atau bahkan semakin berat lagi, kalau sudah minum obat biasanya dosisnya 1, sekarang harus minum 2, mungkin harus kombinasi. Oh, oke. Ya. Nah, kok nyerinya juga masih tetap, nah itu juga harus hati-hati, itu nomor 1. Ya. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan juga, nah yang tanpa nyeri. Oh, oke. Biasanya itu paling sering muncul pada wanita-wanita yang ini ya, ada gangguan kesuburan. Infertilitas tadi ya. Jadi ada juga sekian persen itu ya dia tidak ada keluhan apa-apa, menstruasi sejak awal sampai detik ini pada saat periksa juga baik-baik saja, siklusnya pun juga tetap normal. Lancar ya, 1 minggu ya. nggak ada nyeri. Nah, tapi kemudian pada saat pemeriksaan, loh kok ada kista? Nah itu bisa juga itu merupakan suatu endometriosis. Jadi kalau yang paling sering memang nomor 1 nyeri haid. Nyeri haid. Yang kedua adanya infertilitas. Adanya infertilitas. Nah, kan kalau dalam kondisi ekstrim lagi, itu kalau dia endometriosisnya sudah sampai di grade yang lebih berat ya, yang sudah sampai ke organ pencernaan, ke usus besar, kemudian ke saluran kencing, dia ada gangguan buang air besar dan buang air kecil. Oh, oke. Bahkan ada juga yang setiap kali menstruasi kalau buang air besar selalu berdarah. Nah, kalau tidak menstruasi enggak. Kadang itu rancu dengan ambeien ya atau hemoroid. Iya. Gitu. Ya, kemudian ada juga terasa ada benjolan atau tumor ya. Tumor itu benjolan yang tidak normal. Nah, itu biasanya juga merupakan salah satu gejala dari endometriosis. Baik. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu ya tidak usah nunggu lama-lama ya. Segera ya. Sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan, dipastikan bahwa endometriosis atau bukan. Ya. Iya, jadi kan kalau misalnya kata-kata screening itu kan kita harus bagaimana ya, kapan kita melakukan pemeriksaan. Sebenarnya sudah diulang berkali-kali tadi ya, sudah dijelaskan. Jadi memang yang penting itu adalah harus ada melakukan pemeriksaan sendiri. Jadi kalau misalnya di pemeriksaan payudara kita mengenal Sarari, periksa payudara sendiri. Mungkin kalau di kita juga ada pemeriksaan sendiri, tapi sebenarnya tidak bisa kita periksa dengan kita raba atau bagaimana, tapi lebih ke alarm. Kita harus mengeset alarm di diri kita. Kira-kira bagaimana keluhan nyeri haid kita itu? Apakah ada perubahan? Misalnya yang dulunya itu cuma 1-2 hari itu termasuk wajar. Atau dan mungkin dulu munculnya cuma 1-2 hari terus sebelum menstruasi saja sampai hari pertama mens, setelah itu berhenti. Terus setelah itu makin kesini kok makin panjang ya gitu. Atau malah selama menstruasi tetap masih sakit. Atau bahkan ada juga yang sampai sudah selesai menstruasi masih mengeluh nyeri, sakit. Ya. Itu kan kita juga harus aware. Itu yang pertama. Awareness yang kedua adalah kita kan punya badan ini ya, kita yang punya badan ini dan punya perut kita, jadi kita bisa meraba sebenarnya. Kalau misalnya kan tadi sudah disebutkan beberapa gejalanya, salah satunya adalah muncul benjolan. Nah, kadang itu
bisa teraba sebenarnya, atau bahkan beberapa pasien ada yang bisa merasakan, Mbak. Bisa kerasa? Iya, jadi keluhannya tuh gini, kalau saya miring ke kanan ke kiri tuh kayak ada yang bergerak. Itu ya, itu sebenarnya adalah rahim yang membesar atau emang ada kista di dalam perut kita yang bergerak ketika kita ikut kita aktivitas atau melakukan kegiatan. Nah, itu sebenarnya kita bisa deteksi juga. Gitu. Jadi dan yang ketiga sebenarnya alarm yang ketiga adalah kalau kita sudah menikah dan memang ada problem kesuburan, ya kita harus segera memeriksakan diri. Gitu. Karena ada juga yang endometriosis ini tidak bergejala. Nah, ya, betul. Jadi tidak nyeri. Jadi nggak terasa apa-apa gitu ya. Iya, tahu-tahu keluhannya pasangan muda-mudi ternyata menikah udah 5 tahun masih belum punya keturunan. Nah, itu harus jadi awareness dan alarm di dalam diri kita. Ada apa ya gitu. Jadi sedini mungkin ya untuk dilakukan pengecekan. Jadi ada beberapa prinsip untuk terapi endometriosis. Yang pertama terkait keluhan. Jadi menghilangkan keluhan. Tadi dijelaskan keluhannya spesifik, nyeri yang berkaitan dengan siklus haid. Baik. Kemudian prinsip berikutnya adalah menghilangkan atau mengurangi lesi-lesi endometriosis. Tadi ada pertanyaan, kok kambuh, mungkin itu lesi endometriosisnya masih ada. Kemudian yang ketiga terkait masalah kesuburan atau gangguan infertilitas. Namun dari ketiga prinsip tadi goal dari prinsip untuk endometriosis tentu saja meningkatkan kualitas hidup dari penderita endometriosis itu sendiri. Baik. Kemudian terkait terapi, mulai obat-obatan, ada hormonal ataupun non hormonal, termasuk di sana ada anti nyeri. Kemudian pembedahan. Nah, ini yang menarik. Jadi pembedahan untuk penyakit endometriosis ini rekomendasinya adalah pembedahan dengan teknik bedah mikro, yaitu dengan laparoskopi. Dan tentu saja teknik laparoskopi ini jauh lebih baik dibandingkan teknik laparotomi atau bedah konvensional. Kemudian yang berikutnya terkait kesuburan, nanti mungkin ada TRB ya, teknologi reproduksi berbantu dengan bayi tabung maupun IVF. Namun yang perlu digarisbawahi, tidak ada terapi yang ideal yang sama bagi seluruh pasien dengan endometriosis. Jadi dari ketiga pilihan terapi atau prinsip-prinsip terapi bisa salah satu, bisa kombinasi, bahkan bisa seluruhnya itu digunakan. Bisa semuanya juga ya dok ya. Mungkin itu. Jadi laparoskopi itu kan suatu pembedahan invasif minimal. Minimal invasif itu apa sih? Maksudnya minimal sayatan. Minimal sayatan, baik. Jadi sayatannya kecil sedikit, minim gitu ya. Jadi ya tidak ada bekas sayatan besar di perut. Jadi dengan sayatan kecil, minimal, memasukin kamera, teleskop atau teropong kata orang awam gitu ke dalam perut, diteropong perutnya. Sehingga nanti kita akan hubungkan ke monitor TV, jadi kita melihatnya ke monitor TV gitu. Nah, tadi saya menyinggung sedikit mengenai deteksi dini ya. Memang endometriosis itu salah satunya bagaimana untuk penegakannya adalah dengan laparoskopi. Karena dengan laparoskopi itu kita akan bisa melihat lesi-lesi atau kelainan endometriosis yang tidak terdeteksi, baik itu dengan pemeriksaan USG maupun pemeriksaan MRI sekalipun. Ya, deteksinya dengan laparoskopi. Cuman seperti Dr. Hari bilang tadi sebelumnya, kalau laparoskopi semua pasien di laparoskopi untuk deteksi dini kan enggak cost efektif juga kan, cost efektif lagi kan. Betul. Biayanya dan risikonya kan harus dibius segala gitu. Jadi untuk menghindari deteksi dengan laparoskopi itu tadi sudah sampaikan Dokter Christina tadi, alarm kita gitu, kita giatkan gitu. Jangan menganggap sepele suatu nyeri haid, terutama nyeri haid pada wanita. Nah, kemudian selain untuk melihat ada lesi endometriosis atau untuk mendiagnosis atau mendiagnostik endometriosis, laparoskopi itu juga bisa untuk melakukan tindakan pengangkatan kista, pengangkatan miom juga ya dok ya, pengangkatan lesi-lesi endometriosis,
terus juga bahkan sampai pengangkatan rahim dengan menggunakan teknik laparoskopi itu. Jika memang dibutuhkan. Jika memang dibutuhkan. Nah, dengan laparoskopi itu karena sayatan kecil tentunya penyembuhannya juga lebih cepat karena tingkat nyeri pasca operasinya juga lebih rendah, rendah dibandingkan kalau operasi, sehingga perawatan di rumah sakit pun juga sehari 2 hari pasca operasi sudah pulang, sudah bisa. Ya. Pada hari ini kita menceritakan tentang perjalanan G-MIDS. Tidak terasa G-MIDS sudah 8 tahun berkiprah di bidang pembedahan minimal invasif di Surabaya. Jadi sejak berdirinya G-MIDS tahun 2015, kita telah melakukan tindakan pembedahan hingga akhir 2022 sebanyak 922 kasus ya yang kita lakukan pembedahan dengan pembedahan minimal invasif. Mudah-mudahan setelah kedepannya pandemi mereda, kita akan lebih maksimal lagi memberikan pelayanan pembedahan minimal invasif ini. Kedepannya lebih banyak masyarakat di Surabaya, terutama di Rumah Sakit Darmo ini bisa merasakan pelayanan pembedahan invasif minimal di bidang kandungan. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan event di Rumah Sakit Darmo, di Aula Rumah Sakit Darmo tentang Endometriosis Awareness Month. Jadi event ini kita adakan setiap tahun untuk meningkatkan awareness masyarakat umum terhadap adanya endometriosis. Kenapa perlu ditingkatkan awareness tentang endometriosis? Karena endometriosis itu seringkali gejalanya tidak jelas. Jadi pasien itu datang dengan keadaan terlambat. Di negara maju saja keterlambatan diagnosa endometriosis bisa sampai 7 tahun karena menganggap bahwa nyeri haid itu selalu normal dan bagian dari seorang wanita. Padahal tidak selalu nyeri haid itu normal. Jadi kalau ada nyeri haid, kita harapkan yang nyeri haidnya makin lama makin parah, makin lama, kemudian biasanya diberikan obat anti nyeri menghilang, lama-lama nggak menghilang, itu bisa segera periksa ke dokter untuk diagnosis endometriosis lebih dini sehingga penanganannya bisa lebih baik. Besar harapan kami dengan adanya talk show ini semakin memberikan edukasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan Rumah Sakit Darmo semakin siap memberikan pelayanan yang terbaik termasuk tindakan untuk operasi seperti laparoskopi dan sebagainya. Terima kasih, semoga Rumah Sakit Darmo dan G-MIDS dapat selalu bersinergi dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk di masa yang akan datang. Pada seluruh wanita yang ada di luar sana, bulan ini adalah bulan Maret, di mana ini adalah Endometriosis Awareness Month. Jadi, ayo kita saling memeriksakan diri kita saling menilai diri kita, apakah kita salah satu dari pengidap endometriosis atau tidak. Kalau misalnya ada keluhan nyeri haid yang memanjang, keluhan nyeri haid yang berlebihan, segera periksakan diri Anda ke dokter kandungan terdekat. Sudah kita saksikan jawaban-jawaban dari para dokter G-MIDS tentang endometriosis dan bagaimana penanganannya. Apabila Anda punya pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa bertemu tim dokter G-MIDS di Rumah Sakit Darmo Surabaya. Kami akan dengan senang hati melayani Anda.